Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Ronald dalam pembelajaran PJOK. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga dalam keadaan sehat ya. Selalu jaga diri dan terapkan protokol kesehatan. Oke, materi yang dibahas di kelas 6 ini ada dua bab, yaitu bab 8 dan bab 9. Tentang materinya renang gaya punggung dan penyelamatan diri. Satu lagi, pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Oke, kita bahas satu-satu tentang renang gaya punggung dan penyelamatan diri. Yang akan Ustadz jelaskan yaitu 1. Pengertian renang gaya punggung. 2. Tahap belajar renang gaya punggung. 3. Gerakan dasar koordinasi renang gaya punggung. 4. Dasar penyelamatan diri. Oke, pengertian renang gaya punggung. Pengertian renang gaya punggung merupakan cabang olahraga yang dilakukan di air dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Renang juga gaya punggung aja banyak renang seperti gaya dada, gaya kupu-kupu, gaya dolphin, gaya bebas. Renang gaya punggung disebut juga dengan gaya backstroke. Berikut tahap-tahap belajar renang gaya punggung. 1. Awalnya dengan membaca berdoa, lalu pemanasan. 2. Melakukan gerakan meluncur. 3. Melakukan gerakan tungkai. 4. Melakukan gerakan lengan. 5. Melakukan gerakan pernapasan. 6. Melakukan gerakan koordinasi. 7. Jangan lupa dengan pendinginan. Tahap belajar renang gaya punggung. 1. Tahap 1 gerakan dasar meluncur renang gaya punggung. Di sini udah ada di buku paket ya. Cara melakukan pun ada juga di buku paket. Ini jelaskan sedikit. Badan menghadapi ke dinding kolam renang. Pegang stang dinding kolam. Ayunkan kedua lengan ke atas belakang bersamaan dengan tolakan kaki. 3. Meluncur dengan posisi badan telentang. Tahap belajar renang gaya punggung. Yang kedua, gerak dasar tungkai posisi untuk berenang. Cara melakukannya yaitu gerakan tungkai dimulai dari pangkal paha, lutut sedikit dibengkokkan dan berakhir dengan kebiasaan ujung kaki. Gerak tungkai saat bergerak harus fleksibel atau tidak kaku. Gerakannya atas lebih kuat daripada gerakan ke bawah. Oke, yang ketiga, gerak dasar lengan. Gerak dasar lengan ini hampir sama dengan gerak dasar renang gaya bebas. Tapi di sini kita bahas tentang gaya punggung. Cara melakukannya, lengan secara bergantian diayunkan dan diputar ke atas melampaui permukaan air. Letakkan lengan masuk ke dalam air. Mulailah gerakan menekan dan mendorong air dengan kuat agar tubuhmu melanjut dengan cepat. Hendaknya jari-jari lenganmu dirapatkan. Tahap belajar renang gaya punggung yaitu gerakan koordinasi renang gaya punggung. Cara melakukannya, gerakan meluncur, gerakan tungkai, gerakan lengan dan pengambilan napas, gerakan lanjutan. Seperti buku di samping. Di sini kita mengkoordinasikan gerakan semuanya dari meluncur, tungkai, lengan, cara pengambilan pernapasan, dan selanjutnya sampailah tahap terakhir. Oke, dasar-dasar penyelamatan diri. Cara menjaga keselamatan diri saat di dalam kolam renang umum yaitu sebelum masuk kolam kamu harus berdoa dan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Untuk kamu yang masih belajar renang, janganlah berani sendiri. Ajaklah teman yang sudah mahir berenang dan ajak juga gurunya yang mahir. 3. Kamu mesti mematuhi tata tertib di kolam renang.
4. Jangan sampai bercanda berlebihan sehingga lupa awas diri serta mengganggu kenyamanan penggunaan kolam renang dan lain-lain. Agar tidak tergelincir, jangan berlari-lari di tepi kolam, mengingat kondisi kolam renang yang mungkin saja licin. Ya, kita lanjut langsung ke bab 9 tentang pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Oke, pertama kita menjelaskan tentang pengertiannya. Reproduksi merupakan proses terbentuknya individu makhluk hidup yang baru. Reproduksi bertujuan yaitu untuk melestarikan keturunan agar makhluk hidup tidak punah. Ada juga macam-macam cara reproduksi. Manusia bereproduksi dengan cara melahirkan. Ayam bereproduksi dengan cara bertelur. Kucing dengan cara beranak, melakukan reproduksinya. B. Cara memelihara kebersihan alat reproduksi. Beberapa cara yang dapat anak-anak lakukan untuk menjaga kebersihan alat reproduksi. 1. Cucilah bagian luar alat kelaminmu menggunakan air bersih setelah buang air kencing ataupun buang air besar. Setelah itu, bilas bagian tangan menggunakan sabun. 3. Pakailah pakaian dalam dari bahan yang mudah menyerap keringat. Dengan begitu, area di sekitar alat kelaminmu tidak mudah lembab karena keringat. Pakaian dalam yang lembab dapat mengundang jamur berkembang baik di sekitar area alat kelamin sehingga menyebabkan penyakit. 3. Apabila anak-anak menggunakan toilet umum, sebaiknya kamu siram terlebih dahulu di area kloset sebelum menggunakannya. Oke, macam-macam penyakit alat reproduksi. Yang di sini itulah bagian yang harus terpenting yang dijaga untuk menjaga kesehatan kita, seperti keputihan, kanker rahim, kanker prostat, gangguan menstruasi. Di sini kebanyakannya cewek harus menjaga bagian alat kelaminnya, seperti kalaupun penyakitnya yang berbahaya seperti keputihan, kanker rahim, gangguan menstruasi. Kalau laki-laki, kanker prostat. Oke, itu aja materi dari bab 8, bab 9. Tolong kalian kerjakan untuk latihan, itu juga untuk kisi-kisi PAS atau PAT, penilaian akhir tahun. Tolong kerjakan yang di bagian bab 8, evaluasi pengetahuan, halaman 136 137, nomor 1 sampai 10 aja yang bagian ABC. Kedua, kerjakan latihan bab 9, evaluasi pengetahuan, halaman 146 147, dan pengerjaannya 1 sampai 10 juga bagian ABC. Pengumpulan tugas ini sesudah ujian praktek. Kalau bisa kirim aja lewat via WA dari Ustadz. Nomor Ustadz udah ada Ustadz kasih kemarin. Oke, itu aja penyampaian materi atau tugasnya. Sekian, terima kasih. Sebelum mengerjakan, bacalah doa terlebih dahulu. Untuk anak-anak, jagalah kesehatan biar terhindar dari penyakit yang berbahaya. Bye-bye. Salam olahraga.